Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya. Amin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama. Tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Yang di studio bagaimana? Hadir sehat? Alhamdulillah. Wajahnya glowing semua ya. Wow, glowing in the dark. Bercahaya, bersinar. Karena? Fasil. Karena wudhu. Masya Allah. Mas Bedu juga nih makin kesini Zahra lihat tuh semakin bercahaya, semakin bersinar. Nah tapi Zahra penasaran Mas Bedu. Gimana sih ceritanya Mas Bedu? Mungkin dari masa-masa dulu nih Mas Bedu meninggalkan hal-hal kebiasaan yang buruk. Sampai akhirnya seperti Mas Bedu yang sekarang ini Mas Bedu. Oh, zaman dulu kan masih sendiri Zara, belum ada istri, belum ada anak, gitu kan. Jadi memang Mas Bedu tuh untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik lagi, itu memang butuh perjuangan. Masya Allah. Karena Mas Bedu sudah bulat perutnya. Kok perutnya? Sudah bulat tekadnya. Tekadnya. Sudah bulat tekadnya dan Mas Bedu lakukan ini karena Allah. Harus tegas, lillahi ta'ala. Masya Allah, Allahu Akbar. Bukan karena apapun, karena Allah udah. Karena Allah. Jadi kita nggak berharap pujian manusia, nggak berharap apapun, yang penting lillahi ta'ala. Biar prosesnya dituntun dan dijaga. Keren. Karena masih banyak orang yang belum bisa seperti Mas Bedu loh. Susah loh itu Mas Bedu. Termasuk aku juga belum bisa seperti aku. Loh kok gitu? Artinya belum benar gitu. Belum sempurna, betul ya Mas? Masya Allah. Waalaikumsalam. Mah. Damang jahat. Alhamdulillah. Bedu. Nah, tunggu Haji. Minum. Damang barudak. Alhamdulillah. Itu ngertiin barudak ya? Barudak ngerti dong, harusnya orang Pulau Gadung mah ya. Kalau satu budak, kalau banyak bararudak, damang barudak. Kalau pisang satu, kalau pararisang banyak pisangnya. Tahu satu, tararahu. Lagi bercerita apa Bedu dengan Zahra? Tentang perpindahan Bedu mah kata Zahra. Iya. Perpindahan Bedu. Iya. Pindah dari mana? Perubahan Mas Bedu. Perubahan. Kan kalau hijrah kan pindah kan termasuk hijrah namanya. Hijrah. Pindah dari kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik. Jadi Mas Bedu berhasil meninggalkan hal-hal yang buruk zaman dulu itu. Sampai sekarang itu semuanya karena Allah gitu loh Mah. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa merubahnya. Semuanya niat karena Allah. Jangan sampai terkontaminasi dengan keduniaan. Itu dia Mah. Amin. Silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Meninggalkan perbuatan buruk karena Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia, siapapun manusia, pasti ada tabiat yang baik, ada tabiat yang buruk. Karena manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, diberikan nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat diberikan akal tanpa nafsu, binatang diberikan nafsu tanpa akal, manusia dua-duanya ada akal, ada nafsu, ada. Ini ada dalam diri manusia. Sehingga fujuruha wa taqwaha, keingkaran dan ketakwaan itu dalam diri manusia itu pasti ada. Makanya gambarannya begini deh. Yang namanya kita lihat sinetron, suka ada digambarkan sebelah kanan putih. Membisikkan yang baik-baik gambaran malaikat. Masya Allah. Sebelah kiri belegedeg, tahu nggak belegedeg? Gede, tinggi, hitam. Ngebisikan yang buruk-buruk itu adalah godaan setan. Walau bagaimanapun kalau kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang kita raih yang sebelah kanan bisikan malaikat yang mengajak kepada keridhaan Allah Rasulnya dan mengajak ke dalam surganya Allah. Insya Allah kita semua bisa. Amin ya. Namun setiap saat selalu gonjang-ganjing, ngajak baik, ngajak buruk, ngajak baik, ngajak buruk. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang mengajarkan kepada kita tentang yang namanya kebaikan. Yang namanya perbuatan yang baik pasti mendatangkan kebaikan yang selanjutnya. Contoh, Ibnu Mas'ud mengatakan, suatu ketika seorang Arab Badui itu bertemu dengan Rasulullah SAW
dipegang tangannya dua-duanya. Orang Badui tadi bilang, Rasulullah memegang kedua tanganku, lalu dia berbicara tentang yang namanya ajaran agama yang Allah ajarkan kepada beliau, beliau sampaikan kepadaku. Rasul mengatakan, amalkan ini pasti kamu mendapatkan kebaikan. Dan dia ternyata mengamalkannya, alhamdulillah hidupnya semakin baik dan semakin barokah. Contoh, kita lihat yang namanya Rasulullah SAW dengan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang namanya hijrah berpindah kan nggak bawa apa-apa. Dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, kan ada ontak doang, bawa badan doang. Boro-boro bawa lemari, bawa kursi nggak, lenggang nggak bawa apa-apa. Mereka hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Perjalanan Masya Allah luar biasa, hampir 600 km. Jalan kaki dengan kondisi ketakutan, dikejar oleh musyrikin Quraisy akan dibunuh. Mereka yakin, coba kita lihat. Meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, kekayaan, perkebunan, usaha mereka. Semua mereka tinggalkan. Tidak bawa apa-apa, yang mereka bawa hanya keimanan. Tapi ternyata karena mereka ikhlas, hanya karena Allah mereka berhijrah. Maka Allah berikan kekayaan. Allah berikan kemuliaan buat mereka. Dengan cara bagaimana? Di antaranya ketika kaum muhajirin datang, diterima oleh kaum ansor yang menolong mereka. Berbagi harta, disaudarakan oleh Rasulullah. Ini saudaramu loh. Berikanlah mereka tempat tinggal tumpangan, diajak mereka tinggal. Diberikan mereka usaha, berbagi dengan mereka. Itu kalau kita meninggalkan niatnya hanya karena Allah, Allah berikan pertolongan kepada kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah menolong kalian dan memantapkan kedudukan kalian. Masya Allah. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu. Ayahnya Nabi Ibrahim Azar, seorang pembuat patung yang paling ternama di kotanya. Orang yang paling hebat. Ibrahim pada saat itu menghancurkan patung-patung tadi. Disimpanlah kampaknya di berhala yang paling besar. Orang kampung bilang, wah pasti Ibrahim yang melakukannya. Nabi Ibrahim mengatakan, tanya aja sama patung, sama berhala yang paling gede yang naruh kampak. Kata mereka, mana ada patung bisa bergerak, bisa menghancurkan yang lain. Kata Nabi Ibrahim, itu tahu. Tidak memberikan manfaat, jadi bikin mafsadat. Pada saat itu kita lihat, Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh Raja Namrud. Tapi ternyata kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Selembar rambut pun, Masya Allah, tidak ada yang terbakar. Betapa orang yang meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan lingkungan yang tidak baik, dia berpindah kepada akidah yang benar, menuju kepada ketauhidan, ditolong oleh Allah jadi lebih baik. Buktinya, Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarah, Siti Hajar, diberikan putra yang bernama Ismail, yang bernama Ishak, ini lebih baik. Contoh lagi yang lain. Kita lihat sejarah tentang Ashabul Kahfi. Mereka meninggalkan lingkungan yang sangat buruk. Karena mereka dikejar akan dibunuh oleh raja pada saat itu. Di zamannya. Masya Allah, mereka lari ke suatu tempat. Begitu lihat gua, mereka masuk ke dalam gua tadi. Apa yang terjadi? Mereka tertidur selama 309 tahun. Mereka merasa baru sehari diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang mereka kejar keriduan Allah. Masya Allah. Kalau pakai rasio manusia, mana ada bisa ratusan tahun tidur? Gak mungkin ya, Mas. Gak mungkin. Tapi dengan kudrat irodat Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa dan maksiat, meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Dia mencari keriduan Allah. Banyak sekali yang terjadi seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin. Karena hidup kita hanya satu tujuannya, libtighai mardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Amin. Mudah-mudahan hijrahnya kita, berpindahnya kelakuan kita dari kelakuan buruk menjadi kelakuan yang lebih baik, itu juga mengharap ridhonya Allah ya Ma ya. Betul, dan insya Allah Allah. ridho akan perbuatan kita ya Ma ya. Insya Allah. Amin amin insya Allah. Setelah ini kita akan kembali lagi jamaah. Jadi jangan kemana-mana karena rumah Mama Dede akan kembali. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede.
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Masya Allah. Mah, jadi berarti meninggalkan perbuatan buruk untuk mengharapkan ridho Allah ya Pak ya? Berarti bisa dikatakan ini termasuk hijrah juga ya Mak ya? Jadi gini Bedu, hijrah itu kan artinya tiga. Meninggalkan perbuatan, meninggalkan pergaulan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Inilah yang sedang kita bahas. Iya Pak. Meninggalkan perbuatan, al-muhajiru man hajaro ma'nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah kepada perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Misalnya kemarin kerjaannya ngarumpi, dosa nggak? Dosa mah. Sekarang stop, jangan ngarumpi mulu. Ada yang suka ngarumpi? Ayo. Ada orang yang ngacung. Itu hijrah. Ya. Artinya ini meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya kemarin dia nggak pernah sholat, rajin sholat. Kemarin dia sombong, sekarang baik. Kemarin koret, terang koret ente. Ya. Terang tuh koret, terang. Terang, tahu nggak gitu? Ya, tahu nggak koret? Ya. Tahu. Terang derma. Kemarin kerjaannya ngejelek-jelekin orang aja, buka-buka aib orang. Kan ada yang kebimbang gitu, ada buat tahu persis. Masalah sekarang enggak. Artinya dia sudah berhijrah. Yang kedua, hijrah itu meninggalkan pergaulan. Hati-hati kalian berteman, diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung siapa teman kalian. Hati-hati. Jadi pergaulan. Kemarin bergaul dengan orang tidak baik, otomatis terpengaruh kita oleh ketidakbaikan mereka. Sekarang bergaul dengan orang-orang baik. Makanya majalisus sholihin selalu duduk dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, saling menasehati biar kita tidak terkontaminasi dengan keburukan, tapi terkontaminasi dengan kesolehan seseorang. Makanya alhamdulillah kita pergi ke talim. Acara seperti ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita nih khususnya. Mudah-mudahan buat orang lain. Jadi saling menyadarkan. Karena pergaulan sangat dominan berikan warna kepada seseorang. Jangan jauh-jauh. Anak TK. Ya. Ketika dia pulang, emaknya pulang dari pasar, emaknya ke dapur, buka jilbab, buka kudungan, taruh tas, taruh sendal selop. Itu anak perempuan mematut dirinya, pakai kudungan emaknya, pakai tas emaknya. Kenapa lingkungan di sekolahan coba lihat ibunya pakai jilbab, dia ikut-ikutan, pakai selop, dia ikut-ikutan. Kenapa? Lingkungan sangat dominan. Contoh, di rumah anak-anak doyan sayur, begitu sekolah, Mama makan sayur, kata ibu guru makan sayur sehat. Tuh kenapa? Lingkungan. Makanya sangat dominan. Merubah pergaulan. Yang ketiga, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang ada perumahan muslim. Ada perumahan yang katanya imani dan seterusnya. Masya Allah. Itu memberikan kepada kita siapapun yang tinggal di situ, insya Allah Islamnya kuat, imannya kuat, lingkungannya baik. Makanya ada masjid, majlis taklim. Mudah-mudahan benar-benar kita hijrah sesungguhnya. Amin. Ya. Bukan hanya lahirnya saja, tapi lahir maupun batin. Ini hijrah. Ya. Madaniyah, perubahan Madaniyah. Ya betul. Sekarang ambil contoh Siti Maryam. Ya. Kan yang namanya pergaulan lelaki perempuan luar biasa. Siti Maryam jaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Dia hanya ibadah di mihrabnya, di kamarnya. Masya Allah. Dalam surat Al-Anbiya 91 dikatakan oleh Allah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya Siti Maryam, Masya Allah, karena dia orang suci, orang yang bersih, ditiupkan ruh ke dalam dirinya, maka dirinya dan anaknya di orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena menjaga kehormatan dirinya, menjaga perbuatannya tidak baik. Maka hasilnya orang tadi menjadi kemuliaan yang paling mulia di hadapan Allah, dan juga anaknya orang yang mulia. Ya. Makanya semuanya ada perjuangan. Mengendalikan hawa nafsu luar biasa berat. Mengendalikan godaan setan luar biasa berat. Kecuali bagi orang-orang yang beriman. Orang yang mantap imannya, ketika sholat dia menjadi tenang. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah kalian, zikir kepada Allah hati kalian tenang dan tentram. Termasuk misalnya saja nih, orang yang pelit itu karena setan.
Tapi orang yang beriman dengan dia menolong orang lain, membantu orang lain, dia bahagia. Alhamdulillah bisa nolongin orang. Lapang rasanya. Alhamdulillah saya bisa meringankan beban orang tadi. Berbeda orang yang mantap imannya dengan orang yang masukkan setan, cara berpikirnya akan jauh berbeda. Jadi kalau orang pelit kemasukan setan. Masya Allah. Sayang kalau ngasih orang. Ya Allah. Jangankan ngasih orang lain, karena ngasih bininya aja. Astagfirullah. Udah capek ngasih bini koret. Ngasih emak, mertua, apalagi orang lain. Tapi orang yang benar beriman kepada Allah ditinggalkan kepelitan tadi. Dibuang semua yang namanya koret. Setan dijauhkan, dia dermawan. Alhamdulillah bisa nolongin dia. Alhamdulillah. Jadi dia bisa makan. Nah. Alhamdulillah bisa nyekolahin anak yatim tetangga saya. Bisa sekolah. Itulah yang terjadi. Kalau orang sudah mantap beriman kepada Allah. Dia yakin apa yang saya kerjakan akan saya peroleh di akhirat nanti. Makanya sekarang tinggalkan yuk. Perbuatan yang dibenci oleh Allah. Raih keriduan Allah. Insya Allah kita semua husnul khotimah, selamat dunia sampai akhirat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara mengenai meninggalkan sesuatu karena Allah, tapi di dunia ini ada juga yang meninggalkan segala sesuatu bukan karena Allah. Contohnya, saya janji saya nggak akan mabok lagi, saya nggak akan ngerokok lagi, saya nggak akan ini itu dan lain sebagainya, asalkan kamu mau sama saya. Nah, itu nanti dijawabnya, Mah. Boleh. Oke, baik. Kalau gitu jamaah, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya pembahasan kita kali ini temanya meninggalkan sesuatu karena Allah. Jamaah yang ada di studio, silahkan nanti bertanya setelah ini ya. Yang ada di rumah, pertanyaan di Instagramnya di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah TV1 dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, tadi ya Mas Bedu ya, lanjutkan pertanyaan Zahra yang mengenai kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah itu bagus, tapi ada juga yang meninggalkan sesuatu bukan karena Allah tujuannya. Oke. Kalau Mama Zahra Bedu berbaik sangka, berhusnuzon. Awalnya saya tidak akan mabok lagi asal menikah dengan kamu. Boleh jadi awalnya. Terpaksa karena pengen menikah dengan dia. Mama yakin kalau terus dibimbing, diarahkan, dipegangin tuh orang biar benar-benar nggak mabok lagi, lama-lama jadi karena Allah. Bukankah peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa? Kan yang terlihat sama kita hanya luarnya, hatinya mah yang tahu Allah. Makanya kita bermohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan seterusnya. Amin. Mudah-mudahan berikan dia hidayah. Amin. Bukankah yang membolak-balik hati manusia adalah Allah? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati manusia, balikanlah hati kami semakin dekat kepada agamamu. Jadi jangan suka suudzon Allah. Saking aja dia mah bilang begitu juga karena pengen kawin. Kalau omongan kita sudah buruk, diaminkan oleh malaikat, makin buruk. Kan Mama berkali-kali ngomong. Iya, Mah. Apapun yang terdengar baik omongan diri sendiri maupun omongan orang lain masuk ke otak kita, masuk ke hati kita, itulah kelakuan kita. Walaupun dia bilang, saya kalau mau nikah sama kamu berhenti ya, saya mabok. Iya, saya berhenti mabok. Doakan sama orang sekeliling, lama-lama meresap, menyerap ke dalam hati sanubari. Itulah yang benar. Seperti itu ya. Husnuzon. Husnuzon, kita kasih kesempatan gitu ya Mas Bedu ya berarti ya. Kita aja belum tentu benar. Iya. Nah, kita juga beri kesempatan juga nih buat jamaah yang di studio untuk bertanya ke Mama Dede langsung. Silakan. Mangga, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina, santri. Nisrina. Nisrina. Ya, Nisrina. Nisrina Jubir. Santri dari Istana Al-Quran. Mau bertanya mah. Mangga. Bagaimana caranya ketika kita melakukan, caranya ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita selalu meniatkan agar meniatkan karena Allah Ta'ala. Nah,
terkadang manusia suka rentan sifat sifat ria dan sifat tercela. Bagaimana caranya biar kita selalu niatin karena Allah gitu? Iya. Makasih, Mah. Oke, Silahkan. Miss Rina, bukan Nirina. Bukan. Bukan. Tanpa Miss Rina. jubir kan ya? Tanpa, Mah. Nona Rina, Miss Rina. Miss Rina. Miss Rina. Ini menyatakan kalau kita melakukan sesuatu karena Allah. Cuman Miss Rina yang jangan lupa, setan itu selalu menggoda. Setan itu menggoda manusia dengan berbagai cara. Disuruh mereka melakukan perbuatan dosa besar. Masya Allah. Misalnya kalau pengen dapat jodoh, mandi kemang tengah malam, pakai bunga 7 rupa, air dari 7 masjid, misalnya. Syirik. Ternyata orang tadi imannya mantap, nggak dikerjakan, digoda lagi oleh setan. Campur. Begini deh, kalau lu nggak percaya, selain mandi kembang 7 rupa kembang, 7 air dari masjid jam 12 malam. Banyak sedekah ke fakir miskin, ke anak yatim. Dicampur dengan kebaikan. Ternyata orang tadi tidak juga mengerjakannya karena imannya mantap. Setan menggoda lagi dengan kemalasan beribadah. Komu kusala, ogah-ogah tapi mau. Ibadah enggak, sholat enggak, sedekah enggak, begitu aja. Gamang dia. Nah, ternyata orang tadi mantap terus aja ibadah. Karena imannya mantap. Masya Allah. Setan Nisrina nggak tinggal diam, digoda. Digoda. Dengan ria. Masya Allah. Nisrina lagi kuliah tidur melulu, kenapa sih kamu? Misalnya dosennya marah, dia ngantuk, udah kayak Bedu. Iya. Bedu udah layu matanya tuh. Kata Nisrina, Bapak dosen nggak tahu sih. Semalam saya di 1:30 tahajud. Ya Allah. Sampai sekarang belum tidur. Jadi ngantuk. Semalam tahajudnya itu mantap karena Allah. Sekarang pamer, semua satu kelas denger kalau kamu ini tahajud. Dia kan. Baik-baik menghindarinya. Sekali lagi setan itu pasti datang. Lalu ya Allah yakinkan bahwa saya niatnya hanya satu, libtigho imardotillah. Selalu biasakan wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah apa yang ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Caranya bagaimana? Selalu perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, niatnya kan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri dengan hamdalah. Niatkan libtigha'i mardatillah setiap saat dan kesempatan. Insya Allah lama-kelamaan ria akan sirna. Tapi dengan cepat tidak, tapi bertahap. Asal kita berusaha begitu. Nisrina tanpa jubir. Nirina tanpa jubir. Ya, baik. Ya, Nis Rina. Nis. Yang jawaban Mama. Iya. Oke. Nama berdua, Nis sama Rina. Oh iya, Nis. Ya. Biasanya apa sih Mah penyebabnya nih Mah? Orang yang sudah meninggalkan perbuatan buruk ya kan. Terus dia juga meninggalkan pergaulan yang lama. Sudah mantap lah. Sudah dipublikasikan oleh dia. Mantap bahwa saya yang dulu sudah tidak ada. Ada saya yang sekarang. Udah hijrah dah. Udah hijrah pokoknya udah mantap. Tiba-tiba berubah lagi Mah, balik lagi seperti perbuatannya dulu. Apa yang membuat orang itu bisa balik lagi seperti itu tuh Pak? Banyak penyebabnya. Ya. Kenapa dia balik lagi? Ini punya godaan dunia. Biasanya maaf. Dia udah mantap dengan akidah Islamiyah yang benar. Masya Allah. Ternyata maaf diuji oleh Allah dengan ekonomi. Misalnya usahanya bangkrut. Ya Allah. Duitnya berkurang. Ketenaran berkurang. Atau dia kenapa sudah mantap berhijrah? Kenapa kembali? Boleh jadi lingkungan dulu datang lagi kepada dia. Berpengaruh banget dengan dia. Lu ngapain sih? Jadi susah hidup lu kan? Balik lagi, balik lagi. Kalau dia tidak mantap benar-benar imannya, tidak mustahil dia akan kembali. Lingkungan sangat dominan memberikan warna pada seseorang. Kemudian apa lagi? Tantangan. Ada orang nantang. Misalnya ada cerita nih sejarah. Seorang kiai hebat, dia bilang saya memang akan tergoda setan. Mantap iman saya. Dari rumah dia ke masjid jauh jaraknya. Di jalanan ada warung-warung yang suka minum minuman keras. Pak Kiai mampir. Tidak. Mantap. Lama-lama kata anak muda, Pak Kiai masa iya tiap hari nggak pernah mampir. Mampir Pak Kiai, mampir. Minum Pak Kiai, tidak. Tidak, awalnya. Besoknya minum Pak Kiai, tidak mabok. Alah Pak Kiai yang memabokkan itu kalau segelas 2 gelas, kalau setengah gelas enggak. Karena dia ditantang akan menunjukkan bahwa saya orang benar,
minum setengah gelas. Ya Nggak mabok. Allah. Besok-besok Pak Kiai sebotol, 2 botol, mabok. Setan makin kuat datang. Setelah dia teler, dia mabok, disuguhkan kepada dia perempuan pezina. Ya Allah. Karena orang mabok kan setengah eling. Iya. Eling ya. Dia berbuat zina. Begitu dia terbangun, tersadar, di sampingnya ada perempuan telanjang, tidak berpakaian. Dia ingat-ingat enggak. Sudah berbuat zina. Datang lagi setan mengatakan, bunuh Pak Kiai, bunuh. Kalau nggak dibunuh, ntar ngomong kemana-mana. Tuh, makanya hati-hati dengan godaan-godaan setan. Kemanapun kita pergi, baca ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan memulai perbuatan yang buruk walau sekecil apapun. Walaupun yang namanya minuman haram yang memabukkan itu haram. Kalau memabukkan, tapi sedikit pun hendaknya kita hindari. Karena dimulai dengan sedikit, lama-lama jadi bukit. Banyak penyebabnya. Bedu. Baik, terima kasih Mama. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Yang ada di studio maupun yang di rumah. Pertanyaan nanti akan dilanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Masya Allah, Mas Bedu dan Mama, ini banyak sekali pertanyaan dari Instagram. Tapi sepertinya boleh pertanyaan dari jamaah di sini dulu ya, studio dulu ya. Boleh. Ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina. Santri dari Istana Al-Quran Sirul Masya Allah. Mangga Sabrina. Mau bertanya Mah. Mangga Sabrina. Tadi lagi ngebahas soal goda-godaan syaitan gitu. Minta tipsnya Mah agar terhindar dari murka Allah. Murka Allah. Oke. Bagaimana biar kita terhindar dari murka Allah, Sabrina? Kerjakan segala perintah Allah, jauhkan yang dilarang oleh Allah. Pasti Allah suka dengan kita. Itu modal yang paling pokok mah. Apapun yang diharamkan, jangan disentuh oleh kita. Apapun yang diperintahkan, kerjakan semuanya oleh kita. Insya Allah selamat dunia akhirat. Begitu yang namanya biar Allah tidak murka. Oke, Sabrina? Oke. Sabrina. Sabrina itu rambut yang dulu ke sini. Tahun 70-an. Oh, namanya Sabrina ya, Mak? Sabrina. Model apa? Sabrina. Yang kesini. Oh, gitu. Model rambut Sabrina. Model rambut ya, Mah ya. Tahun 70-an. Sabrina. Tahu ada baju lagi model Sabrina yang doyong gini mah bajunya. Ya miring kayak payung. Lanjut nih Mas Bedu, dari Instagram boleh ya? Ya. Dari Imas Soraya. Imas Soraya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Imas Soraya. Galau nih Ma. Ada apa Imas? Saya merantau sama suami, anak terpaksa saya tinggal sama ibu dan juga anaknya di pesantren. Tapi kami tiap tahun pulang kampung. 3 tahun lalu anak saya sudah lulus kuliah dan sekarang sudah nikah. Ibu saya udah meninggal. Pas ibu saya meninggal, saya tinggal di kampung sampai selesai 100 harinya itu atas ridho suami. Dan suami balik kerja karena cuma dapat izin 7 hari. Saya sekarang mendatangi suami tapi cuma 2 bulan aja. Karena anak saya lagi hamil dan mau 7 bulanan. Kami kasihan sama anak karena cuma tinggal berdua. Suaminya yang juga sama-sama kerja. Apakah saya termasuk melalaikan kewajiban rumah tangga saya ya Mah? Meninggalkan suami karena anak lagi memerlukan sosok ibu. Suami saya ngizinin dan ikhlas. Apakah saya tetap berdosa Mah? Mohon dijawab. Sebetulnya kewajiban istri dengan suami Anda itu luar biasa. Harusnya dimanapun, kapanpun Anda bersama dengan suami. Masya Allah. Tapi Anda bilang demi anak lagi hamil membutuhkan sosok saya sebagai seorang ibu. Saya rasa ini kurang tepat. Karena suami wajib diurus. Tapi Anda mah ibu meninggal sampai 100 hari. Punten, maaf dalam tanda kutip. Doa dari manapun sampai. Jadi tidak harus 100 hari di situ. Yang aneh. Ketika ibunya ada pulang setahun sekali. Ya Allah. Ibunya udah meninggal tiap hari 100 hari. Aneh nggak? Aneh. Harusnya ketika ibunya ada dia nongkrong di situ nemenin ibunya. Ibunya udah meninggal 100 hari di situ sampai syukuran. Padahal mah tahlilan doa arwah dari manapun sampai semua tanahnya Allah. Yang kedua, ketika anak saya lagi hamil, Masya Allah, membutuhkan sosok ibu. Apakah Anda tidak berpikir suami Anda membutuhkan sosok istri? Nah. Tidakkah ada penyesalan? Maaf dalam tanda kutip. Ulat bulu jangankan yang berbeda kota. Yang satu atap pun akan datang. Gatel. Kalau saran mama, walaupun suami Anda ridho,
lebih baik Anda mendampingi suami Anda. Toh anak Anda ada suaminya. Kan yang menghamilinya suaminya. Iya. Dia dong tanggung jawab. Begitu. Ya. Jadi karena ridhonya Allah di atas ridho seorang suami. Baik. Seperti itu ya, Mah. Lanjut nih, Mah. So, Berikutnya lagi dari Zara. Alif Ervin Mansyah, Mas Bedu. Oh. Assalamualaikum, Mah. Galau nih, Mah. Waalaikumsalam. Menurut hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Gimana, Mah, jika ada suami yang menceraikan istrinya karena ingin mencari istri yang solehah? Apakah diperbolehkan, Mah? Aduh, Maaf, Mah, astagfirullahaladzim. ini misalnya ya, Mah. Alif salah. Masya Allah. Ini pendapat yang tidak tepat dengan hadis tadi. Memang betul Rasulullah SAW mengatakan siapa yang meninggalkan yang buruk karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan banyak sekali contoh konkret seperti ini yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau Anda bilang, saya tinggalkan isi yang ini pengen mengganti yang baik. Apa Anda bisa menjamin isi yang akan datang lebih baik? Begitu banyak orang yang curhat ke mamah, ternyata yang kedua, yang ketiga bukan lebih baik, lebih buruk. Ya Allah. Kalau mau kata Ajis jangan diceraiin, nyari istri yang kedua. Ya Allah. Cuman apakah Anda tega melakukan ini sebagai suami? Nambah, Mas. Apakah istri hanya untuk percobaan? Ya Allah. Mana mau seorang istri menjadikan kelinci percobaan? Anda sebagai suami, kalau lihat istri Anda ini berbuat nusus, bukan mengganti dengan yang lebih baik, tapi robah sikap perilaku, karena Anda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kecuali kalau Anda nasihati tidak mempan, pisah ranjang tidak mempan, dipukul tidak mempan, boleh Anda tinggalkan. Ya. Wallati tahawpuna nusuzahunna faiduhunna wadribuhunna fil madoji wajibuhunna fil madoji wadribuhunna, kata Allah dalam An-Nisa 34. Nasihatin, pisah ranjang, pukul. Gak mempan, Anda boleh tinggalkan. Boleh. Kalau langkah ini belum Anda lakukan, Anda yang salah sebagai kepala keluarga. Ya Allah. Enak banget ganti sama yang lain, ganti sama yang lain. Emang palang pintu. Oh, iya. Kalau itu tinggal tadi udah dilakukan, baru boleh ganti pintu ya, Ma? Boleh. Wah. Aduh. Pintunya yang lama dicat aja biar lebih bagus lagi dari sebelumnya. Ganti gagang. Beri warna lain. Iya. Makanya dididik oleh suaminya. Kemana suaminya ingin? Karena suami pengayom istri, suami pendidik istri, suami penjaga istri, suami pemimpin bagi istrinya. Masya Allah. Kalau gitu Mama terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya. Masya Allah. Jamaah hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru tentunya dari Mama. Mengenai kita juga harus bisa nih memperkuat iman kita. Agar bisa meninggalkan sesuatunya berlandaskan karena Allah. Jangan karena yang lain. Tapi juga tetap harus berhusnuzon kata Mama. Jangan sampai nantinya ketika ada orang yang ingin berubah, kita malah suhuzon ke orang tersebut bahwa dia tidak melakukannya karena Allah. Perkuat iman dan juga perbanyak ibadah serta perbanyak berdoa. Mah, kita berdoa silakan. Yuk. Pemirsa, yuk jamaah yang cantik-cantik, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu ya Allah. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah diberikan kehidupan, diberikan nafsu olehmu ya Allah. Namun juga engkau berikan akal kepada kami. Ya Allah, lekatkan dalam dada kami hidayah darimu ya Allah. Tempelkan di benak kami tentang keimanan dan ketakwaan. Tunjukkan kepada kami kalau seandainya kami melakukan perbuatan buruk yang dilarang olehmu ya Allah. Sadarkan tentang langkah kami yang salah. Tunjukkan kami ke jalan-Mu yang benar. Ya Allah, kami bermohon dari hati yang paling dalam agar Engkau selalu menjaga iman kami, menjaga ketakwaan kami. Kalaupun seandainya kami melakukan perbuatan yang salah, Engkau berikan hidayah kepada kami sehingga kami merubah kesalahan kami kepada arah menuju keridhaan dari-Mu ya Allah. Amin.
tunjukkan kami di jalanmu yang benar, tentu dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh, terima kasih Ma buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dedeh ke studio langsung. Dan sekali terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dedeh. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dedeh setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dedeh. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.